Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wawan Satya Nugroho selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Bisnis, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep penelitian dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Anissa Dewi dengan NPM 2201010008, lalu Erza Widiastuti dengan NPM 2201010018, lalu Rani Dwi Susanti dengan NPM 2201010024, lalu saya sendiri Ika Irawati dengan NPM 2201010036, lalu Anida Difta Khairul Rizki dengan NPM 2201010041, dan yang terakhir Bunga Mima Risenda dengan NPM 2201010044. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Dewi. Baik, yang pertama yaitu pengertian, tujuan, dan jenis penelitian. Penelitian atau research adalah proses menemukan solusi untuk suatu masalah setelah melakukan studi yang menyeluruh dan menganalisis faktor situasi. Sedangkan penelitian bisnis didefinisikan sebagai penyelidikan atau pertanyaan yang terorganisasi, sistematis berdasarkan data kritis objektif untuk suatu masalah tertentu yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan jawaban atau solusi untuk masalah tersebut. Data dapat dibagi menjadi dua, yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka yang umumnya diperoleh melalui pertanyaan atau pertanyaan terstruktur. Yang kedua yaitu data kualitatif adalah data dalam bentuk kata-kata yang dihasilkan dari jawaban yang luas terhadap pertanyaan dalam wawancara atau dari respon terhadap pertanyaan terbuka dalam kuesioner observasi dan dari informasi yang tersedia yang dikumpulkan dari berbagai sumber dari internet. Next. Lalu ada tujuan. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah saat ini yang dihadapi oleh manajer dalam konteks pekerjaan yang menuntut solusi tepat waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erza Widi. Baik, selanjutnya ada jenis penelitian. Ada dua jenis penelitian. Yang pertama, penelitian terapan atau applied research, produk tertentu yang mungkin tidak terjual dengan baik. Yang kedua, penelitian dasar atau basic, fundamental atau pure research, menghasilkan pokok pengetahuan dengan berusaha memahami sepenuhnya bagaimana tertentu yang terjadi di dalam organisasi. Next. Lalu B, proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada penemuan dan perumusan masalah. Penemuan masalah ini dapat berasal dari sebuah keputusan manajemen untuk membuat produk baru atau dapat didefinisikan sebagai persoalan yang kompleks seperti perencanaan unit bisnis. Permasalahan yang kompleks, misalnya perencanaan unit bisnis akan mengundang beberapa permasalahan yang lain dan memerlukan penelitian tersendiri. Permasalahan yang ada perlu dipahami dan dirumuskan dengan baik agar tidak menimbulkan keputusan yang salah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rani. Selanjutnya yaitu pemilihan model. Untuk menyelesaikan masalah yang beraneka ragam, ini diperlukan model pemecahan masalah yang tepat. Model secara umum adalah abstraksi dari realita dunia nyata, dan di dalam ilmu ekonomi, model didefinisikan sebagai suatu konstruksi teoritis. Suatu variabel adalah jumlah yang teratur yang dapat bervariasi atau mudah dirubah. Variabel pada umumnya dikategorikan menjadi dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel
dependen ini identik dengan variabel terikat, sedangkan variabel independen ini identik dengan variabel bebas, yaitu penjelas. Lalu variabel ekonomi ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen ini yaitu variabel yang menjadi pusat perhatian si pembuat model atau variabel yang ditentukan di dalam model dan ingin diamati variasinya. Sedangkan variabel endogen eksogen ini yaitu variabel yang dianggap dan ditentukan di luar sistem model dan diharapkan mampu menjelaskan variasi variabel endogen. Next. Selanjutnya ada tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data. Kelengkapan data mempengaruhi kualitas analisis. Oleh karena itu akan berdampak kepada ketetapan keputusan yang akan diambil. Pencarian informasi ini bisa dilakukan sebelum tahap perumusan masalah. Namun pengumpulan informasi dan data dalam tahap ini ditentukan kepada informasi atau data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan serta sesuai dengan model yang telah dipilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ika Irawati. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis data. Apabila data yang diperlukan telah terkumpul, analisis data dapat segera dilakukan. Sementara itu, dari analisis data bisa terdapat kemungkinan ditemukannya permasalahan yang baru sehingga memerlukan data yang baru. Beberapa alternatif keputusan akan dapat diperoleh melalui analisis ini. Penggunaan beberapa model analisis yang tepat dapat meningkatkan kualitas alternatif keputusan yang dihasilkan. Next. Selanjutnya, evaluasi alternatif. Dari berbagai alternatif keputusan yang dihasilkan melalui proses analisis data, masing-masing perlu dievaluasi berdasar kriteria yang ditentukan oleh manajemen. Baik kelebihan maupun kelemahan masing-masing alternatif perlu dipertimbangkan dalam proses evaluasi ini. Melalui kriteria tersebut, seluruh alternatif yang ada dievaluasi dan dari hasil evaluasi diperoleh daftar urutan alternatif mulai dari alternatif yang paling layak untuk menjadi keputusan perusahaan. Selanjutnya, pengambilan keputusan. Tahap terakhir adalah seleksi alternatif keputusan untuk dijadikan keputusan. Meskipun daftar urutan alternatif telah disusun, pengkajian penerapan masing-masing alternatif perlu dilakukan. Keputusan ini adalah satu alternatif terbaik berdasarkan data yang dikumpulkan. Situasi dan kondisi yang ada dalam perusahaan perlu dipertimbangkan sehingga diperoleh keputusan yang tepat. Sangat mungkin bahwa suatu keputusan yang diambil akan menimbulkan permasalahan yang baru di perusahaan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aninda Difta. Baik, yang selanjutnya ada proses penelitian. Penelitian sebagai proses untuk mengembangkan pengetahuan dan menjawab suatu masalah memerlukan terpenuhi persyaratan-persyaratan. Syaratnya ada 4. Yang pertama, merupakan penyelidikan sistematis terhadap masalah tertentu. Yang kedua, menggunakan metode ilmiah. Yang ketiga, mengumpulkan bukti yang cukup dan representatif sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Yang keempat, menggunakan penalaran logis dan tidak memihak atau bias dalam menarik kesimpulan. Yang selanjutnya ada proses penelitian yang secara garis besar terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, masalah atau pertanyaan penelitian. Yang kedua, telaah teoretis. Yang ketiga, pengujian fakta. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Amimah. Yang selanjutnya yaitu ada proses penelitian. Yang pertama yaitu masalah penelitian. Penelitian terdiri dari penemuan masalah dan pemecahan masalah. Penemuan masalah melibatkan identifikasi bidang permasalahan, pemilihan pokok masalah, dan perumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Penemuan masalah merupakan tahap penelitian yang paling sulit dan krusial karena tujuan penelitian adalah menjawab masalah penelitian, sehingga suatu penelitian
tidak dapat dilakukan dengan baik jika masalahnya tidak dirumuskan secara jelas. Rumusan masalah atau pertanyaan penelitian akan mempengaruhi pelaksanaan tahap selanjutnya dalam proses penelitian. Yang kedua yaitu telaah teoretis. Telaah teoretis adalah tahap dalam penelitian yang menyusun kerangka teoretis sebagai dasar untuk menjawab masalah penelitian. Agar penelitian menghasilkan jawaban yang dapat diterima sebagai sumber kebenaran, diperlukan teori-teori untuk menjelaskan fakta yang diteliti. Telaah teoritis merupakan bagian dari proses penelitian yang memberikan jawaban masalah penelitian secara rasional atau berdasarkan penalaran. Proses penelitian yang mengembangkan hipotesis melalui telaah teoretis ini merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menguji teori atau hipotesis. Pengujian hipotesis yang dilakukan melalui proses pengujian fakta ini merupakan proses pengembangan ilmu atau teori yang menggunakan pendekatan deduktif. Next. Yang ketiga ada pengujian fakta. Pengujian fakta atau pengujian data adalah tahap dalam proses penelitian yang terdiri dari pemilihan, pengumpulan, dan analisis fakta yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data ini diperoleh melalui pengamatan langsung atau survei. Pengujian fakta atau data pada dasarnya merupakan proses untuk memilih, mengumpulkan, menganalisis data yang hasilnya digunakan sebagai dasar bukti yang cukup dan representatif untuk menyusun kesimpulan penelitian. Pengumpulan data merupakan bagian dari proses pengujian data yang berkaitan dengan sumber dan cara untuk memperoleh data penelitian. Hasil dari proses pengujian fakta di samping dimaksudkan untuk menguji hipotesis dan juga digunakan untuk mengembangkan hipotesis. Pengembangan hipotesis melalui pengujian fakta merupakan proses pengembangan ilmu dan teori yang menggunakan pendekatan induktif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan penelitian dapat berupa dukungan atau penolakan terhadap hipotesis penelitian yang dikembangkan berdasarkan tinjauan teoretis atau pengungkapan fakta yang digunakan sebagai dasar untuk penyusunan teori atau hipotesis. Kesimpulan merupakan hasil penelitian yang memberikan balikan pada masalah atau pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian seperti yang telah disebutkan adalah pengembangan ilmu dan pemecahan masalah. Kesimpulan dari tipe penelitian yang menekankan pada pemecahan masalah berupa informasi mengenai solusi masalah yang bermanfaat sebagai dasar pembuatan keputusan. Next. Kembali ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.